Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Berita ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo dan didengar oleh Sultan Syahrir. Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang pada bulan Agustus 1945, tahap akhir Perang Dunia Kedua. Pukul 8 malam, golongan muda mengadakan pertemuan di Laboratorium Bakteriologi, Jalan Pegangsaan Timur 17, Jakarta. Yang saya dengar dari berita radio tersebut, tentara sekutu sudah menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki, sehingga dengan terpaksa Jepang menyerah dan melakukan gencatan senjata. Berarti kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan negara kita, Bu. Iya benar. Jika tidak, kita tidak akan merdeka untuk selama-lamanya. Mendengar yang dibicarakan Hairul Saleh, para pemuda ricuh. Mereka begitu antusias, tidak sabar membicarakan keinginan rakyat ini kepada Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Kemudian di kediaman Insinyur Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apa Bung Karno-nya ada? Kami ingin bertemu dengan beliau. Iya, Kang Mas ada di dalam. Memangnya ada apa ya? Jadi gini Bu, ada hal penting yang perlu kita bicarakan. Oh, kalau gitu, ayo silakan masuk. Baik Bu, terima kasih. Sebentar saya panggilkan dulu ya. Bu, tolong air, Bu. Silakan Yun. Saya dengar dari istri saya ada yang ingin kalian bicara. Kami ingin menyampaikan keinginan kami untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia cepatnya. Maksud kalian apa? Saya tidak mengerti. Maksud kami adalah menginginkan agar cepatnya Indonesia merdeka. Lalu kenapa kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang, Bung. Tidak bisa gegabah seperti itu. Jepang sudah berencana kemerdekaan Indonesia, dan esok hari 16 Agustus PPKI akan berencana sidang kemerdekaan Indonesia. Jika Bung Karno tidak mengumumkan pada malam ini, akan banyak pertumpahan darah esok hari. Mendengar kata-kata ancaman seperti itu, Soekarno naik darah dan berdiri menantang Wikana. Kemudian Bung Hatta menengahi. Jepang adalah masa silam. Kita sekarang harus menghadapi Belanda yang akan berusaha untuk kembali menjadi tuan di negeri kita ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang telah saya katakan dan mengira bahwa saudara telah siap dan sanggup untuk memproklamasikan kemerdekaan, mengapa saudara tidak memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri? Mengapa meminta Soekarno untuk melakukan hal ini? Apakah kita harus menunggu hingga kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai hadiah? Walaupun Jepang sendiri telah menyerah dan telah takluk dalam perang sucinya. Kekuatan yang segelintir ini tidak cukup untuk melawan kekuatan bersenjata dan kesiapan total tentara Jepang. Coba apa yang bisa kau perlihatkan kepada saya? Mana bukti kekuatan yang diperhitungkan untuk tindakan bagian kemampuan untuk menyelamatkan kemampuan dan perempuan? Bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan setelah diproklamasikan?
kita tidak akan mendapat bantuan dari Jepang atau sekutu. Coba bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Akhirnya para pemuda pergi dari rumah Soekarno dengan kekecewaan yang mendalam. Pada pukul 24.00, para pemuda rapat di Cikini merencanakan untuk membawa Insinyur Soekarno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Ada hal penting yang harus kami bicarakan dengan Bung Hatta. Baiklah kalau gitu, silakan masuk. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Ada hal penting apa? Sebelumnya kami minta maaf. Kami ditugaskan untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta ikut kami ke Karawang. Memang kenapa kami harus keluar kota? Menghindar dari malam Jepang. Bagaimana kalau kami tidak mau? Bung, sekarang bukan waktunya untuk berdua. Cepat kita. Baiklah, kami akan ikut. Tapi saya ingin berpamitan dulu. Karena Saya ikut, Pak. Silakan, Pak. yang paling penting di dalam peperangan dan revolusi adalah saatnya yang tepat. Di Saigon, saya sudah merencanakan seluruh pekerjaan ini untuk dijalankan tanggal 17. Mengapa justru diambil tanggal 17? Kenapa tidak sekarang saja atau tanggal 16? Saya tidak dapat menerangkan dengan pertimbangan akal mengapa tanggal 17 lebih memberi harapan kepadaku. Akan tetapi saya merasakan di dalam kalbuku bahwa itu adalah saat yang baik. Angka 17 adalah angka suci. Pertama-tama kita sedang berada dalam bulan suci Ramadan. Waktu kita semua berpuasa. Ini berarti saat yang paling suci bagi kita. Tanggal 17 besok, hari Jumat. Hari Jumat itu Jumat lagi. Jumat yang berbahagia, Jumat suci. Al-Quran diturunkan tanggal 17. Orang Islam sembahyang 17 rakaat. Oleh karena itu, kesucian angka 17 bukanlah buatan manusia. Selamat malam, Tuan. Selamat malam. Kami mendengar berita Jepang menyerang kepada sekutu dari radio luar negeri. Ya, benar. Berita tersebut kami rahasiakan agar tidak timbul kekacauan keamanan di Indonesia. Berarti Tuan menyetujuinya? Ya. Kalau begitu, kami boleh meminjam Anda. Rencananya, kami ingin membuat naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya sudah, ayo kita buat sekarang di ruang makan. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo pergi ke ruang makan untuk menyusun naskah proklamasi.
proklamasi ditulis di ruang makan Laksamana Maeda dan mereka mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemudian teks proklamasi Indonesia itu diketik oleh Sayuti Melik. Ayo Pak, Bu, datang ke alun-alun. Kita sudah merdeka. Pak, Bu, ayo kita datang ke alun-alun. Kita sudah merdeka. Ini Bu, kita sudah merdeka Bu. Datang ya ke alun-alun. Ya, undangan ke alun-alun. Kita sudah merdeka Bu. Pak, ayo semuanya datang ke alun-alun. Merdeka! Pak, Bu, sudah merdeka. Kemudian Ibu Fatmawati mencari kain itu. Setelah selesai, ia menjahit dengan tangannya. Segala persiapan proklamasi kemerdekaan telah selesai. Bendera pun sudah dijahit. Begitu pula dengan tiang bambu, Suhud sudah mencarinya. Kemudian Latif menjemput kedua tokoh nasionalis itu di kamar Soekarno. Tak lama kemudian, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Bu, kita merdeka Bu. Sudah merdeka kita Bu. Kasih tahu ya Pak ya. Iya, kasih tahu yang lain kita merdeka. Bu, kita udah merdeka Bu. Kita udah merdeka. Merdeka. Ada apa Bu? Merdeka! Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa Kita sudah merdeka Pak. Merdeka. Pak, Bu, sudah merdeka Bu kita Bu. Merdeka. Kita merdeka Pak. Ayo, ayo.
menyuarakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Demikianlah naskah proklamasi ini sebagai tanda bahwa bangsa kita, bangsa Indonesia yang telah merdeka. Kemudian sebagai simbol kebebasan dan kemerdekaan kita kibarkan bendera merah putih. Maka sejak itu bangsa kita lepas dari belenggu penjajahan. Namun kemudian yang harus mereka lakukan adalah bagaimana mempertahankan kemerdekaan itu.